Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Reza Inaya dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum basis data yang diampu oleh Bapak Arif Hidayat MKom. Di praktikum ini kita disuruh membuat database yang isinya ada beberapa tabel, yaitu tabel member, tabel barang, tabel karyawan, tabel supplier, tabel penjualan, dan tabel pembelian. Yang pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Database-nya Tokoku. Membuat database yaitu create database Tokoku. Kita coba eksekusi, bisa menggunakan tombol ini atau bisa menggunakan Ctrl Enter. Kita coba menggunakan tombol ini. Jika sukses, nanti akan muncul tulisan di pojok kiri bawah seperti ini. Setelah itu kita akan memanggil database ini ke MySQL-nya. Sekarang kita eksekusi Ctrl Enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam database-nya Tokoku. Setelah masuk ke dalam MySQL, kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel member. Tabel member dengan create tabel member yang di dalamnya ada ID member, nama, dan tanggal lahir. Coba kita eksekusi Ctrl Enter. Nah, sukses. Setelah itu kita akan mengisi tabelnya. Isi tabel dari ID member, nama, tanggal lahir, yaitu seperti ini karena sudah ada di dalam contoh laporannya. Sekarang kita eksekusi. Nah, sudah masuk. Sekarang kita melihat tabelnya, yaitu select from member. Ctrl Enter. Nah, sekarang sudah masuk seperti ini. Ini ID member, nama, tanggal lahir. Setelah itu kita membuat tabel yang kedua, yaitu tabel barang. Yang create tabel barang yang di dalamnya ada ID barang, nama barang, harga, stok, merek. Sekarang coba kita eksekusi. Nah, masuk ya, sukses. Setelah itu kita akan memasukkan isi tabelnya, yaitu insert into barang, ID barang, nama barang, harga, stok, merek, values, dan ini isinya. Sekarang coba kita eksekusi. Nah, sudah masuk. Habis itu kita melihat isi tabelnya dengan select from barang. Oke, Ctrl Enter. Nah, sekarang sudah masuk ID barang, nama barang, harga, stok, merek. Setelah itu kita masuk ke tabel yang ketiga, yaitu tabel karyawan. Membuat tabel karyawan. Create tabel karyawan yang di dalamnya ada ID karyawan, nama, username, dan password. Sekarang kita eksekusi Ctrl Enter. Nah, sukses. Sekarang kita masukkan isi tabel karyawannya. Tadi ada ID karyawan, nama,
username dan password seperti ini. Lalu kita kontrol enter. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita akan melihat isi tabel karyawan. Select from karyawan, kontrol enter. Nah, sekarang datanya sudah masuk ke dalam tabel karyawan. ID karyawan, nama, username, dan password. Setelah itu kita next ke tabel berikutnya, yaitu tabel supplier. Tabel supplier, pertama kita membuat tabelnya dulu, create tabel supplier yang isinya ada ID supplier, nama supplier, dan alamat. Kita eksekusi dulu, kontrol enter. Nah, sekarang sudah masuk. Setelah itu kita masukkan isinya yang tadi, insert into supplier, ID supplier, nama supplier, alamat. Setelah itu kita eksekusi lagi, kontrol enter. Nah, sekarang sudah masuk ya. Terus kita melihat isinya, isi tabel suppliernya dengan cara select from supplier, kontrol enter. Sudah masuk ID supplier, nama supplier, alamat supplier. Setelah itu next ke tabel penjualan. Sekarang kita membuat tabel penjualan seperti tadi, create tabel penjualan. Di sini ada nota, nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Sekarang kita eksekusi, kontrol enter. Sudah masuk. Setelah itu kita akan memasukkan isi tabel penjualannya dengan cara insert into, tadi ada nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, dan ID karyawan. Sekarang kita eksekusi. Nah, sudah masuk ya. Setelah itu kita lihat isi tabelnya, kontrol enter. Nah, sudah masuk nomor nota, tanggal penjualan. Setelah itu jumlah barang, total, ID member, ID barang. Nah, setelah itu yang tabel yang terakhir, kita membuat tabel pembelian. Yang pertama kita membuat tabelnya dulu, create tabel pembelian. Ada nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan totalnya. Sekarang coba kita eksekusi, kontrol enter. Masuk ya. Terus kita masukkan isi tabel pembeliannya. Yang tadi ada insert into pembelian, ada nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, total. Terus kita eksekusi, kontrol enter. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita melihat isi dari tabelnya, kontrol enter. Nah, sekarang sudah masuk nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan.